Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joko Purnomo, mengajar matematika kelas 9 SMP. Kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Tujuannya adalah yang pertama, mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak. Yang kedua, dapat menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. Contoh kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada yang pertama adalah market. Market ini adalah gambar yang adalah bangunan kecil yang dibuat miniatur. Kemudian ini ada sebuah miniatur mobil. Ini aslinya, kemudian ini dibuat kecilnya ya, yang untuk mainan itu. Kemudian ada ukuran foto. Ukuran foto bisa 2x3, bisa 4x6 dan seterusnya. Kesebangunan bangun datar. Dua bangun yang sebangun memiliki ukuran atau sisi-sisi yang sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Kita akan membahas tentang panjang sisi yang bersesuaian. Ya, ini ada sisi AB. AB yang merah ini bersesuaian dengan EF. Kemudian BC. BC bersesuaian dengan FG. CD, ini CD kuning ini bersesuaian dengan GH yang kuning ini ya. AD biru ini bersesuaian dengan EH. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita lihat besar sudut A, ini besar sudut A sama dengan besar sudut E. Sini ya, ini dengan ini. Kemudian besar sudut B ini sama dengan besar sudut F. Besar sudut C ini sama dengan besar sudut G yang di atas ini ya. Kemudian besar sudut D, ini besar sudut D sama dengan besar sudut H. Ini sudut-sudut yang bersesuaian. Jika bangun ABCD dan EFGH memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun tersebut dapat dikatakan sebangun. Ini tandanya ya, ABCD sebangun dengan EFGH. Kalau tidak sebangun, ini berarti tandanya ini seperti ini ya. Ini atau simbolnya ABCD tidak sebangun dengan EFGH ini kalau kedua syarat tadi tidak terpenuhi. Ya, mengidentifikasi dua bangun yang sebangun. Contohnya ini, manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Ini ada 3 gambar. Kita periksa dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Ya. Ketiga bangun di atas merupakan persegi panjang, maka besar setiap sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Semuanya 90 derajat sudutnya. Berarti kita sudah mengetahui bahwa semua sudutnya 90 derajat. Kemudian kita periksa sisi-sisi yang bersesuaian. Persegi panjang 1 dan 2. Kita lihat 1 dan 2 dulu. Ya. Sisi AB sini bersesuaian dengan EF sini ya. Kemudian DC ini yang bawah ini bersesuaian dengan HG. AB sendiri ini 12 ya, EF-nya 8. Kemudian kita sederhanakan 12-nya sama-sama dengan 8 sama-sama dibagi 4 jadi 3/2. Kemudian sisi AD bersesuaian dengan EH. AD ini 8 ini dengan EH ini ya. Atau juga BC ini dengan FG sama. Di sini sama dengan di sini ini. Kemudian yang 8 ini bersesuaian dengan ini ya, 6. Dan kita sederhanakan bagi 2 jadi 4/3. Ini jadi persegi panjang 1 dan 2 tidak sebangun karena ini ya perbandingannya 3/2 dengan 4/3, tidak sama perbandingan sisi yang bersesuaian. Kemudian kita periksa lagi, masih pertanyaan yang sama ya. Persegi panjang 1 dan 3 kita uji coba 1 dan 3.
yang bersesuaian. AB ini ya dengan JK, ini panjangnya, sini panjangnya ini ya yang 4 ini. Atau DC dengan IL ya, ini sebelah sini 4, ini 4 di 12, AB nya 12, JK nya 4, sama-sama kita bagi dengan 4 ya, jadi 3/1. Kemudian AD dengan JI, AD 8 dengan JI dengan 3, 8/3. Jadi persegi panjang 1 dan 3 tidak sebangun ya, karena ini tidak perbandingannya tidak sama, 3/1 dengan 8/3. Kita cek lagi persegi panjang 2 dan 3. EF ini, EF 8 ini dengan JK 4 ya, 8 4. HG ini dengan IL sini ya, sama atau bersesuaian 8/4. 8 EF ini dengan JK sama-sama kita bagi 4, jadi 8 nya jadi 2, 4 nya jadi 1. Kemudian yang EH dengan JI ini ya 3, EH itu sama juga dengan FG 6/3 ini ya, JI sama-sama kita bagi 3, jadi 2/1. Jadi persegi panjang 1 dan 3 sebangun karena memiliki perbandingan yang sama pada panjang sisi yang bersesuaian ya. Ya, kita lihat menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Contohnya ini, kita lihat gambar ini ada 2 trapesium yang sebangun ya, tapi ini sudutnya ada yang belum diketahui dan panjang sisinya ada yang belum diketahui juga. Kita akan mencarinya. Tentukan nilai X, Y dan Z. X, Y ini, Y sini, Z ini. Bangun ABCD dan EF ya sebangun. Sudut-sudut yang bersesuaiannya ini ya. Besar sudut G, ini besar sudut G ini, kita akan mencari sudutnya. Besar sudut G bersesuaian dengan sudut besar sudut C ya. Ini berarti ya X-nya ini sama dengan 22,6 karena besar sudut G sama dengan besar sudut C. Ini 22,6, di sini juga 22,6 derajat. Besar sudut D ini Y ini sama dengan 180 dikurangi besar sudut C. Nyari ini 180 dikurangi sudut C ini ya. Jadi 180 dikurangi 22,6 derajat sama dengan 157,4 derajat. Jadi besar sudut H sama dengan ini, besar sudut H ini sama dengan besar sudut D ini, atau Z sama dengan Y ya. Y-nya sendiri sama dengan 157,4. Jadi Z-nya juga 157,4 derajat. Jadi nilai X-nya adalah ini, nilai X yang tadi 22,6 derajat, Y-nya 157,4 derajat dan Z-nya juga 157,4 derajat. Kita lihat lagi contoh masih yang tadi ya, terusannya. Bangun ABCD dan EF ya sebangun. Kita akan menentukan panjang sisi EF ini, kemudian BC sini, kemudian HG ini yang HG ya. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian nih, EF dengan AB, EF dengan AB. Kemudian FG ini dengan BC. GH yang miring dengan CD, dan HE atas ini dengan DA ini ya. Yang pada gambar diketahui bahwa HE per DA ini, HE 15 per DA nya ini karena bersesuaian ya, HE dengan DA 15/20, sama-sama kita bagi 5 dapatnya 3/4, sehingga
EF ini per AB, ini yang bersesuaian ya, EF per AB sama dengan HE per DH. EF nya belum ketahui, kemudian AB nya 16 per 3/4 ya, ini dari HE per DA ini yang diketahui dua-duanya tadi ya, dari 15 per 20. Kemudian kita kali silang EF kali 4 atau langsung kita kalikan aja, 16 kali 3 ini dibagi 4 yang ini, 16 nya langsung bagi 4 dapat 4 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya menghitung panjang BC ya, kita panjang BC nya ini FG 20 per BC nya belum diketahui, ini 3/4 nya ini dari yang ini tadi ya, 15 per 20. BC sama dengan ini 20 kali 4, FG nya 20 kali 4 per 3 ini ya, bagi 3 sama dengan 26, 2 per 3. Kemudian kita akan mencari panjang HG, ini yang miring ya, panjang HG. Kita buat garis bantuan yang merah-merah ini, H ke 0 ini, HO seperti pada gambar di samping ya, sehingga ini, F ke O nya ini sama dengan panjang EH, panjang yang atas, sama-sama 15 ya. Di sisanya masih ada 5 ini ya, semuanya panjangnya tadi 20 dikurang 15, jadi masih ada 5 di sini. Ini merupakan segitiga siku-siku ya. Kita akan mencari panjang sisi yang paling panjang di sini, yaitu HG. HG ini didapat dari ini HO kuadrat ditambah OG kuadrat. HO nya sendiri 12 ya, kuadrat ditambah OG nya yang tadi 5 ini ya. 12 kuadrat 144 ditambah 5 kuadrat 125, jadi akar 169. Kita akarkan dapatnya 13. Jadi panjang EF itu yang tadi 12, panjang BC 2/3 cm dan panjang HG 13 cm. Ya, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Sebuah foto dan bingkainya saling sebangun. Panjang bingkai 24 cm dan tinggi 30 cm. Jika di sisi kanan, kiri, dan atas foto masih ada sisa 2 cm, berapakah jarak antara foto dan bingkai di bagian bawah? Nah, ini agar mudah mengerjakannya kita buat gambar seperti berikut ya. Ini gambarnya seperti inilah. Ini fotonya di dalam, kemudian bingkainya. Ukuran bingkainya 24 cm nih panjangnya. Panjang di sini panjang ya. Panjang, kemudian yang tinggi di sini nih 30 cm nih, atas bawah. 30 cm sini panjang, sini tinggi ya untuk foto. Kemudian kita mencari panjang foto yang dalam ini kan belum diketahui, baru panjang bingkainya 24. Kita nyari panjang fotonya dari 24 ini dikurang 2 sini dan 2 ini ya, 2 kanan kiri. Jadi 24 dikurang 2 dikurang 2 lagi sama dengan 20. Kemudian tinggi fotonya ini dari 30 ini dikurang 2 ini yang atas, kemudian dikurang X. Jadi 30 kurang 2 28 kurang X, tingginya 28 dikurang X. Kita akan mencari nilai X-nya ini ya. Cari nilai X yang bawah ini dari sini. Kita bandingkan panjang foto per panjang bingkai. Ini panjang foto yang sini, panjang bingkai yang atas. Kemudian tinggi foto ini yang dalam sini dibandingkan dengan tinggi bingkai yang sini ya. Panjang fotonya ini 20 dari sini tadi, 20 sini, kemudian per 24 panjang bingkai sama dengan tinggi foto 28 kurang X per 30 ini ya, tinggi bingkainya. Kita sederhanakan 20 dan 24 nya jadi 5/6, sama-sama dibagi 4.
kemudian dikali silang, ini 5 kali 30, ini 5 ini kali 30, kemudian 6 kali 28, kemudian dikurang 6 kali X. 150 ini dari 5 kali 30 ya, kemudian 6 kali 28 168, dikurang 6 kali X 6X. Kita pindah ruas, ini negatif 6 ini ke depan, jadi 6X sama dengan 168 dikurang 150. Jadi 6X nya sama dengan ini dapat 18, X nya ini berarti 18 yang ini dibagi 6 yang ini ya, 18 ini bagi 6 ini, jadi hasilnya 3 cm. Jadi jarak antara bingkai dengan foto di bagian bawah adalah 3 cm. Ini yang bawah ini 3 cm ya. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.